Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat hadits-hadits utama dalam syariat Islam ya. Nah, salah satu kalau kita lihat muqaddimah ya, dalam beberapa kitab syarah atau penjelasan dalam kitab-kitab ya, syarah hadis Arba'in Nawawi yang salah satu kita pakai ini ya, bahwa salah tujuan utama ya, yang mana Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini untuk melihat bagaimana syariat-syariat Islam ditegakkan ya, baik secara akidah, secara fikih muamalah atau fikih ibadah ya. Nah, dan seterusnya, yang mana telah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa satu dalil dengan dalil yang lain itu berkaitan ya, karena tidak mungkin ya dalam uh, materi usul fikih atau dalam ya usul fikih ya, tidak mungkin kalau kita ingin menghukumi suatu peribadahan atau misalkan suatu perkara hanya dengan satu dalil ya. Maka harus ditinjau dengan dalil-dalil yang lain ya. Baik itu mempengaruhi hukumnya ya atau takyirul hukum ya, maupun hanya sebagai pendukung atau penguat ya takwiyah ya, terhadap ibadah tersebut atau perkara tersebut ya, seperti majelis fatwa al irsyad kita ya, yang mungkin menjadi rujukan kita ya kalau kita mau melihat fatwa ya, itu perkara-perkara itu dilihat dalilnya begitu banyak ya. Ya. Nah, maka dari itulah kita lanjut ya pembahasan hadis-hadis kita ya di hadis Ats-Tsalisu Asyar ya, hadis ke-13 ya, yang mana kita melihat ya bagaimana sih persaudaraan kita sebagai saudara seiman, seislam ya kan. Kalau kita sering dengar ya di beberapa kajian atau misalkan di kitab Tazkiyatun Nufus juga ya, ada ukhuwah Islamiyah ya. Takarannya apa? Ya, kalau kita ingin menjadikan ya fulan A, B, C ya sebagai saudara seiman dan seislam kita ya. Nah, bukan hanya amal soleh, bukan hanya silaturahim, bukan hanya kita panjatkan doa ya, namun ada dari ini ya, An Abi Hamzah Anas ibn Malik ya, Maula Rasulullah atau Khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Anas ya, Abi Hamzah ya, berkunya Abi Hamzah ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya ya, dalam tanda kutip khadim Rasulullah, asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata ya, la yu'minu ahadukum ya, tidak beriman di antara kalian ya. Kalau kita mendengar tidak beriman ya, jangan kita anggap oh ini orang nggak langsung imannya langsung lemah atau nggak masuk dari golongan orang beriman ya. Nah, seperti pemahaman siapa pada zaman sekalian yang pernah kita singgung ya, kalau ada lafadz zohir, lafadz jelas, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian ya, yang mereka langsung menganggap oh berarti orang yang melanggar syariat ini dia langsung kafir, akidahnya khawarij dan juga mu'tazilah ya. Nah, la yu'minu ahadukum ini maksud di sini ya, tidak sempurna iman kalian atau iman seorang muslim hatta yuhibba li akhihi ya, sampai dia mencintai kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai kepada dirinya juga. Nah, ini dia salah satu bentuk persaudaraan sebagai ukhuwah Islamiyah ya, saudara seiman ya, seislam ya, seperti kita yang jaraknya jauh bersama saudara-saudara kita di Palestina, namun kita terikat erat atas persaudaraan seiman kita, seislam kita ya. Yang mana kita tunjukkan rasa simpati dan empati kita ya, dengan dukungan apapun yang bisa kita berikan ya, dengan harta yang kita miliki, walaupun hanya sedikit atau sepeser pun tidak masalah ya. Kalau tidak bisa harta yang kita salurkan, tidak ada harta yang bisa kita salurkan, kita salurkan dengan doa ya. Karena pernah kita bahas ya,
di materi, ya, ada Abul Mufrad bahwa sodako itu bukan hanya bentuk harta, ya, seperti para sahabat yang fakir dan duafa mengeluhkan kepada Rasulullah, ya, di salah satu hadisnya, hadis yang mana sahabat melihat, ketika ingin perang Khandaq, ya, para sahabat yang memiliki harta itu, ya, jor-joran, ayo kita buat parit, ya. Beli peralatan sebanyak-banyaknya, ya, untuk menanggulangi panah-panah yang akan menerjang kaum muslimin, ya. Kemudian para duafa dan juga yang fakir dari para kalangan sahabat yang memprotes, ya, ingin bersedekah seperti mereka, ya. Ya, mereka bisa sholat seperti kita sholat, ya, kata sahabat yang fakir, ya. Mereka bisa puasa seperti kita puasa, ya. Namun mereka bisa bersedekah, tapi kita tidak bisa bersedekah seperti orang-orang yang memiliki harta. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, sebagai sedekah, ya, tidak hanya Ya, dengan harta, ya. Kul doain sedekah. Setiap doa kita sedekah, ya. Wa kul amalin sedekah, ya. Dan setiap amal soleh kita sedekah, ya. Wa kul dzikrin sedekah, dan setiap kita berzikir sedekah juga, ya. Nah, itulah bentuk kita menjalin tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara seiman, se-Islam kita yang jauh, terutama yang sedang dilanda musibah, ya, ujian dan juga cobaan, ya, kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Nah, semoga Allah selalu melindungi saudara-saudara kita di Palestina dan menolong, ya, apa yang mereka butuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan terbaik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Itulah bagaimana kita ingin, ya, saudara-saudara kita, ya, mendapatkan keamanan, kenikmatan, kenyamanan baik dalam beribadah maupun sosial seperti yang apa kita dapatkan, ya, pada lingkungan kita, ya, seperti di Indonesia, ya. Kita termasuk negara yang bebas dalam beribadah, bahkan mayoritas Islam, ya, kita bisa belajar berdakwah, ya, dengan keamanan, kenyamanan, ya. Maka kita inginkan saudara-saudara kita, ya, mendapatkan keamanan, kenyamanan seperti apa yang kita dapatkan juga. Nah, itulah bentuk bagaimana persaudaraan seiman, seislam kita, ya. Ah, bukan hanya yang jauh, bahkan kepada orang-orang terdekat kita, ya. Ya, maka mafhumul mukhalafah, ya. Pemahaman sebaliknya dari hadis ini, ya, ketika saudara kita ada yang kesulitan, kesakitan, ya, maka kita, ya, terasa empati kita juga timbul, ya. Nah, karena kita nggak ingin kita mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan, ya, begitu cobaan yang besar, ya. Pasti kita ingin selalu menuntaskan ujian kita, ya, melalui cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan maksimal kita tuntaskan, ya. Maka seperti itulah kita melihat saudara-saudara kita, ya, di sekeliling kita yang dapat cobaan, ya, dapat ujian, ingin kita bantu, ya, agar terselesaikan, ya, apa yang ia dapatkan dari cobaan, ya, maka bisa lulus dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah, ya, kita menolong saudara kita, ya, seperti apa yang kita inginkan kepada diri diri kita. Ya, itulah mafhumul mukhalafat dari hadis ini, ya. Nah, seperti di syarah-syarah yang lain juga, ya. Nah, itulah bagaimana, ya, para saudara sekalian, ya, salah satunya kita menanggulangi perbuatan zalim itu seperti ini. Kalau kita punya rasa persaudaraan sosial yang tinggi, kita nggak mau menjemi orang lain, kita nggak mau ego kita, ya, selalu dimenangkan, ya. Seperti, ya, kita melihat di masyarakat sekarang, ya, hanya mementingkan urusan sendiri, ya, tanpa melihat saudara-saudara kita yang lebih kesulitan, ya. Nah, itulah bagaimana kita jaga, ya. Nah, seperti yang banyak marak, ya, di Indonesia dari sekitar 6 bulan akhir ini tentang kasus-kasus korupsi, ya. Persaudaraan mereka mana, ya? Apa yang mereka cari haji dunia? Kalau mereka punya tali persaudaraan sesama Muslim, ya, saudara seiman, nggak mungkin mereka zolim, ya. Karena nggak mungkin hak dia ingin diambil seperti hak-hak saudaranya, nggak mungkin, ya. Nah, maka itulah, ya, salah satu menanggulangi kezoliman, yaitu mana kita peduli kepada saudara kita,
Ya, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia ingin apa yang didapatkan saudaranya seperti apa yang ia inginkan, apa yang ia ingin dapatkan. Nah, itulah bagaimana kita menjalin tali persaudaraan sesama seiman dan semuslim. Ya, nah, kita bisa lihat ya, ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dalam kitabnya, atau bisa dibilang hadis ini lafaznya dari lafaz Sahih Bukhari ya. Nah, dan juga dari Imam Muslim ya, yang jelas ya sanad dan juga riwayat dari hadis hadis ini. Ya, kita masuk ke faedah dan juga hikmah pada hadis ini. Imam Nawawi ya rahimallahu taala menjelaskan, mensyarah ya, dalam syarah Sahih Muslim ya, di dalam syarah ya, kitab Sahih Muslim, Imam Abu Ahmad Abdullah bin Abi Zaid ya, nah, imam salah satu imam mazhab Maliki di Maghrib ya. Kalau umat pada dengar Maghrib, bahkan di tanah haram kalau umroh ya ditanya dari mana, Maghrib ya, Maroko maksudnya ya. Nah, bahkan di Sirah Nabawiyah ya, bukan hanya Sirah Nabawiyah ya, kalau umat lihat ya ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya ingin membuka Konstantinopel, ya tujuannya untuk mendapatkan pelabuhan di Maroko juga ya, di Maghrib. Maka negara ya Biladul Maghrib ya, atau apa, negara Maghrib Maroko itu sudah dari zaman dahulu ya, peradaban Islam ya. Nah, ia berkata ya, sumber-sumber kebaikan ya dibagi ke dalam 4 hadis, di antaranya nah, ada hadis ini ya. Nah, jadi sumber kebaikan itu ya, Imam Abdullah bin Abi Zaid ya berpendapat ya ada 4 hadis yang mana ini menjadi utama sumber dalam kebaikan. Ya, salah satu hadis ini. Ya. Kalau dia merasa punya apa namanya tali persaudaraan, ya, merasa punya ya bahwa saudara kita harus dapat empati, simpati, ya, maka dia nggak bakal berbuat zalim. Ya. Apa lawannya zalim? Ya kebaikan, kebajikan. Ya. Maka sumber kebaikan ketika seseorang bisa menahan kezaliman dan juga hawa nafsunya. Ya. Seperti hadis yang lain juga ya, dalam Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir ya, falyaqul khairan aw yaskut ya. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Dalam nas yang lain aw liyaskut, sama artinya ya, yasmut somata yasmutu, sakata yaskutu, sama artinya diam. Nah, ini salah satu bentuk kebaikan ya. Ciri-ciri orang beriman, orang yang takut kepada Allah akan pertanggungjawaban nanti di hari akhir, dia akan menjaga lisannya. Sekecil apapun, sedikit apapun yang ia ucapkan, pikirkan dengan baik. Anak ucapkan walaupun benar, tapi menimbulkan kebaikan gitu. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Makanya kalau kita dengar ya, dalam segala proses ada namanya benar dan juga baik. Karena yang kita lihat benar, tapi dipraktekkan atau dalam kondisi yang tidak tepat, maka hasilnya belum tentu baik para jamaah sekalian. Ya, sama seperti kita menuntut ilmu dan juga berdakwah. Kita tahu syarat Islam ini sepenuhnya benar, 100% benar. Ya. Nah, kata Allah apa? Akmaltu lakum dinakum. Ya. Aku telah sempurnakan agama ini. Ya. Nah, maka Islam tidak ada kekurangan. Ya. Seluruhnya sempurna, benar. Tapi bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan, nah itu yang mana akan dipandang baik oleh seluruh manusia. Nah, maka pentingnya kita menyalurkan, mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu yang kita miliki itu dengan baik. Ya, kita tahu ilmu yang kita dapatkan benar, insya Allah. Ya, hadisnya jelas, dalilnya jelas, sumbernya jelas. Tapi kita praktekkan bagaimana dengan baik. Nah, itu menjadikan tanggung jawab kepada seluruh kaum muslimin, kepada individual masing-masing. Seperti ucapan juga. Kita mau ucapkan apapun, pikirkan. Ya. Nah, kalau dia nggak bisa ucapkan dengan sesuatu yang baik, khair, faliyasmut, maka diamlah. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan
ya seorang muslim, ya dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, ya apa yang tidak bermanfaat baginya, ya min husnil mar'i, ya afwan min husnil mar'i tarkuhu malayaknih. Nah, seperti di hadis yang sebelumnya kita pernah bahas, ya, salah satu bentuk kebaikan seorang muslim, bentuk salah satu aplikasi, ya, yang baik dari seorang muslim, tarkuhu malayaknih, ya, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ucapan, perbuatan, muamalah, hobi, ya, menghabiskan waktu dan segalanya. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya. Nah, jangan seperti zaman sekarang ya, yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu-lalu, ya. Zaman sekarang banyak orang berdalih, oh ini hobi, hobinya baik kok, tidak mencelakakan atau merugikan orang lain, ya. Oh ini kan adat yang baik, ya. Ah, dan juga ini sebagai bentuk pencitraan kita, ya, bentuk kita hormat kepada adat-adat kita, ya. Ah, namun itu bentuk yang sangat-sangat melalaikan sesungguhnya, ya. Ah, yang tidak ada gunanya dalam kehidupan, ya, hanya untuk kepuasan hawa nafsu aja, ya. Maka itulah pentingnya menahan hawa nafsu, ya, untuk meredam, ya, adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, ya, atau kebiasaan masyarakat yang penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sangat amat melalaikan, bisa jadi, ya, menelantarkan kewajiban yang lebih utama itu, ya. Mungkin Anda sedikit kisah ya para jamaah sekalian, Anda pernah, ya, menghadiri, ya, santunan, ya, sebagai pengisi uh, materi santunan anak yatim, ya, di suatu daerah ketika Anda masih kuliah, ya. Dimulai santunan itu dari asar, ba'da asar, ya, masya Allah, ya, mereka asar berjamaah di masjid, ya. Acara berlangsung, ya, sampai tengah malam, ya. Nah, Anda tidak mengikuti full sampai sekitar jam 1 jam 2, ya. Nah, dikabarkan oleh kepala daerahnya, ya. Dan Anas sampai mengikuti sekitar jam 8 jam 9, mereka itu tidak sholat maghrib dan isya. Ya unik ya Pak Jamal sekalian. Judul acaranya, ya, niat mereka itu santunan anak yatim. Bagus. Sodako bagus. Ya, bahkan kepada anak yatim. Ya. Nah, salah satu ya tujuan utama dalam kita amal jariah, ya salah satunya anak yatim dan duafa. Ya, tapi menelantarkan kewajiban utama sebagai seorang muslim itu sholat. Nah ini dia, ya. Memang acaranya baik, tapi menelantarkan kewajiban yang lebih utama, maka inilah yang melalaikan, meninggalkan kewajiban. Terus dalam hadis ini juga, ya, yang mana Rasulullah SAW peringati. Ya, inilah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, La taqdob faroddada miroron faqala la taqdob. Ya, Rasulullah SAW ketika diminta nasihat oleh seorang sahabat, dia berkata, La taqdob. Ya. Faroddada miroron. Dan terus mengerus diulang oleh Rasulullah, La taqdob. Ya. Jangan marah. Dan Rasulullah SAW terus menerus, ya, mengulang. Jangan marah. Ya. Nah, banyak hal-hal yang Rasulullah SAW peringatkan kepada, ya, para sahabatnya, dan itu berlaku juga kepada diri kita, kepada kaum muslimin setelahnya, ya. Nah, di sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak seiman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, hadis ini termasuk dari 4 hadis utama dalam kebaikan. Masya Allah ya para jamaah sekalian. Imam Nawawi sangat detail untuk memilih hadis-hadis utama dalam syariat Islam yang ia kumpulkan dalam hadis Arba'in Nawawi, ya. Nah, inilah bagaimana kita mentadaburi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, ya. Kebaikan yang mereka inginkan kepada umat-umat setelahnya, ya, kita kembangkan, kita bantu salurkan. Inilah kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Untuk kita salurkan kebaikan para ulama, syariat-syariat Islam kita jaga, kita tegakkan syariat-syariat Islam dengan baik dan juga benar. Nah, itulah kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dan hukum penuntut ilmu adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu atau setiap mukallaf. Bukan fardu kifayah para jamaah sekalian. Fardu kifayah itu sebagai dai, ya. Tapi untuk menuntut ilmu, menyampaikan apa yang ia miliki, fardu ain. Ya. Kita masuk ke penjelasan kosakata atau mufradat dalam hadis ini. La yu'minu amana
Yuk minu, ya, beriman, ya, iman yang sempurna. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab akidah, ya, beberapa kitab akidah ulama, ya, kamalul iman, ya, sama apa nih, Ana mungkin sedikit gambarkan. Ini dulu Ana pernah dijelaskan oleh dosen Ana, ya, Ustadz Abdul Roy. Sama imanun kamil itu beda, ya. Ya, cuma kelihatan dibolak-balik ya, Umi. Ya. Nah, kamalul iman sama imanu kamil. Ya, ini harus ada alif lamnya ya. Imanu al kamil. Ya. Nah, kamalul iman, yang dimaksud kamalul iman itu keutuhan iman. Ya, iman dia masih menjadi seorang yang beriman nggak? Ya. Nah, keutuhan. Ya. Nah, dia masih menjadi seorang yang beriman nggak? Atau keimanan dia diragukan? Itu kamal iman. Maka setiap muslim itu harus kamalul iman. Ya. Nah, apa namanya? Harus menjadikan seseorang itu imannya ya tidak diragukan. Ya. Nah, kalau imanun kamil, ya, nah, iman yang sempurna, ya, keimanan yang sempurna itu adalah ya seluruh pelanggaran, ya kemaksiatan dia tinggalkan. Nah, ini maksud iman yang sempurna. Nah, iman sempurna. Hmm. Nah, beda ya, para jamaah sekalian ya. Sempurna, ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya, ya. Maka ilmu mantik, ya, nahu, kita belajar ya untuk ini, melihat, ya, tafsirnya bagaimana, ya. Dari hadis-hadis yang kita dapatkan antara kamalul iman, ya, sama imanun al-kamil, ya, ya, keutuhan, ya, iman seseorang sama iman yang sempurna ya beda, ya. Kalau dia imannya utuh, nah, berarti tidak diragukan keislaman dan keimanannya. Tapi kalau iman yang sempurna, berarti seluruh pelanggaran, seluruh maksiat benar-benar dia tinggalkan. Nah, dalam hadis ini la yu'minu yang dimaksud itu imanun al-kamil. Ya. Nah, iman yang sempurna. Maka kalau dia tidak mencintai saudaranya, apa yang ia cintai kepada dirinya, ya bukan berarti dia kafir, bukan berarti imannya tidak utuh, tapi imannya tidak sempurna. Ada yang masih kurang dari keimanannya atau derajat imannya lagi berturun atau menurun, ya. Nah, itu masih kita bedakan ya, keutuhan iman seseorang sama iman yang sempurna pada seseorang, ya. Ahadukum ya. Orang yang mengaku beriman dan Islam di antara kalian, ya. Orang yang KTP-nya Islam, orang yang bilang ini saya orang yang beriman, ya. Tapi dia tidak melakukan amal ini, nah, maka ya belum menjadi orang yang mengaku-ngaku benar-benar orang yang beriman dengan sempurna dan seorang Islam yang hakiki, ya. Ah, untuk saudaranya li akhihi, ya, sesama saudara, mayuhibbu linafsi, ahabba yuhibbu, mencintai, ya, mahabbah ya sering kita dengar ya Pak Jamaah sekalian. Mahabbah itu ya isim sifat, ya, dari ahabba yuhibbu, ya. Nah, mahabbah. Nah, sampai penjelasan mufradat atau kosakata, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya, tentang hadis ini, ya. Nah, yang mana kita menjaga, ya, persaudaraan kita, ya. Mungkin kita lihat banyak orang terdekat kita atau di lingkungan kita aja lah gitu ya. Kita nggak cocok, ya. Ya sudah, diam, ya. Jangan kita menjadikan kali malah jadi permusuhan karena hanya nggak cocok aja tentang karakter, ya. Sabar. Nggak semua orang harus kita jadikan cocok, ya. Nah, seperti perkataan salah satu ulama apa? Ridho nas goyatun la tudrok, ya. Ridho, ya. Definisi ridho itu
menyayangi, menerima seluruh apa yang saudaranya lakukan, goyatun la tudrok. Ya. Keridoan seorang manusia, pandangan seorang manusia yang lain, itu goyatun la tudrok. Apa goyatun la tudrok? Tujuan yang tidak mungkin dicapai. Ya. Nah, kalau kita ingin mencari seluruh ridho manusia, nggak bakal mungkin, sebaik apapun, sepintar apapun, selembut apapun seorang, pasti ada yang menentang. Ya. Maka carilah ridho Allah. Niscaya orang-orang beriman dan juga Islam yang benar akan ridho juga terhadap apa yang ia lakukan. Ya, seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah berdakwah untuk mencari ridho manusia, ya maka ya tujuannya tidak tercapai. Ya kenapa? Kan kaum Quraisy tetap memusuhinya. Sampai akhir hayat pun orang-orang munafik zindik tetap ada. Ya, orang-orang Yahudi, ya, yang pengecut itu tetap tidak ridho kepada Rasulullah. Maka yang Rasulullah cari itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya bagaimana kita menjauhi syirik kecil, yang mana salah satu amalan, salah satu bentuk perbuatan seorang hamba yang mana ditakuti oleh Rasulullah, yaitu syirik kecil, atau yang paling ditakuti oleh Rasulullah dalam hadisnya itu syirik kecil. Asyirku asghar, riya, ujub, takabur, ya, amalan hati, ya, dengki kepada seseorang, ya. Nah, insya Allah tidak ada yang ditanyakan ya para jamaah sekalian. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur fikih dalam hadis hadis ini, ya. Yang pertama, ya, kaum muslimin harus berpedoman, ya, saling mencintai dan juga saling menyayangi sesama saudara semuslim, ya. Nah, seperti di hadis itu, kalau dia bilang saya ini orang muslim, ya, saya ini punya ikatan saudara kepada muslim yang lain, tunjukkan bagaimana dengan dia mencintai saudaranya apa yang ia cintai kepada dirinya, ya. Nah, karena apa? Tujuan Islam, tujuan syariat Islam menjadikan hidup seseorang saling menyayangi dan juga saling mencintai, ya. Maka yang kita kenal di masyarakat, ya, ada pedoman, ya, bahwa manusia itu ya makhluk sosial. Ya inilah salah satu tujuan dakwah seorang muslim juga, ya. Maka dakwah muslim itu nggak mungkin bertolak belakang dengan fitrah para jamaah sekalian, nggak mungkin, ya. Nah, seluruh dakwah Islam, seluruh syariat Islam itu pasti berjalan lurus dengan fitrah, ya. Nah, yang mana setiap individu seorang muslim berusaha untuk memberikan kemaslahatan, manfaat bagi saudara-saudaranya, kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga semua mendapatkan keadilan, ya, kesejahteraan, ketenangan dalam hidup, ya, dalam bersosial, ya. Nah, karena mereka saling tolong menolong, ya, sesama muslim, ya. Inilah bagaimana para sahabat itu sejahtera. Berbeda pendapat itu bukan berarti bermusuhan ya, Pak jamaah sekalian. Banyak, ya. Bahkan Umar dan juga Abu Bakar aja berbeda pendapat kok masalah tawanan Badar. Tapi apakah mereka bermusuhan? Enggak, ya. Nah, tidak. Nah, itulah bagaimana Islam menjalin tali persaudaraan, ya. Amr bin Ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Perintahkan dan ajaklah kepada kebajikan dan larang atau jauhilah sesuatu yang mungkar, ya. Dan semua itu akan terwujud, ya. Nah, kecuali jika setiap individu tidak akan, ini kurang, ya. Nah, semua itu tidak akan terwujud kecuali setiap individu mengharapkan kebaikan, ya. Kalau dia mengharapkan keserakahan, ya sudah, ya. Nah, dan juga mengharapkan kebahagiaan, ya. Nah, jangan dikira bahagia hanya tentang harta dan juga kedudukan, ya. Kebahagiaan itu terkadang kita dapatkan kalau saudara kita, ya, mendapatkan kebahagiaan juga. Kita lihat saudara kita misalkan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, mendapatkan kebaikan, kita ikut senang. Itulah bukti tali persaudaraan kita kuat bersama seorang muslim. Dan juga ini menjadikan, ya, kita berprinsip, ya, dengan prinsip kesejahteraan bagi seluruh, ya, masyarakat atau yang ada di lingkungan kita, ya. Nah, inilah bagaimana kita menjaga syariat Islam, ya.
Eh, Jadi ibadah dalam Islam bukan hanya tentang individu, ya, bahkan tentang sosial itu sangat diperhatikan. Makanya para jamaah sekalian, ya, ini mohon maaf ya, nah sedikit menyinggung salah satu golongan yang mana ya mereka meninggalkan keluarganya ya demi mendatangi masjid-masjid dengan ya mereka berlandaskan ya bahwa mereka ingin fokus ibadah di rumah-rumah Allah. Padahal ibadah nggak cuma di rumah Allah, ya. Menyantuni keluarga ibadah. Bahkan bagi kepala keluarga memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga kewajiban, ya. Salah satu ibadah yang pahalanya besar, ya. Ya, kita mendapatkan Rasulullah SAW menyatukan seluruh kaum muslimin dengan iman. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW ingin menyatukan kaum muslimin dengan hawa nafsu dan juga akal, seharusnya saat Fathul Mekah, ya, penduduk Mekah dan juga kaum Quraisy yang dulu menghina Rasulullah, bahkan membunuh beberapa sahabat, ditawan, atau bahkan dibunuh balik, ya. Namun tidak, Rasulullah jadikan Fathul Mekah sebagai hari perdamaian, ya. Nah, sehingga semua yang didapatkan kaum muslimin sampai zaman sekarang itu adalah bentuk kebaikan yang mana Rasulullah SAW ajarkan dan juga praktekkan ketika masih hidup. Ya, Masya Allah ya. Nah, begitu sempurnanya syariat Islam. Ya, yang kedua, iman yang sempurna. Nah, yang tadi kita bahas ya. Nah, ada keutuhan iman, ada kesempurnaan iman, atau iman yang sempurna. Nah, kita bahas bagaimana iman yang sempurna sih dalam syariat Islam itu bagaimana. Bahwasanya pokok imannya terwujud dengan cara keyakinan hati yang kuat, tunduk pada kuasa Allah, dan yakin akan rukun iman. Ya, utama dalam keimanan itu kita meyakini rukun iman. Ya, seperti kita lihat ya kitab-kitab usul salasa, ya, Qawaidul Arba, ya, ah, bahwa iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu sejajar. Afan bukan sejajar, satu sama lain itu saling ya membutuhkan. Ya, dia tidak beriman kepada Rasul tapi beriman kepada Allah. Ya, berarti secara tidak langsung dia tidak beriman kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beriman kepada Rasulullah juga. Dia beriman kepada Rasulullah tidak tapi tidak beriman kepada Allah. Apalagi seperti itu. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk, mencari ridho itu hanya kepada Allah. Ya, bagaimana dia bisa beriman hanya kepada Rasul tanpa beriman kepada Allah? Nah, inilah sikap-sikap orang munafik. Ya, nah, itulah ya. Ya, beriman kepada malaikat, ya, kitab-kitab, Rasul, hari akhir, takdir. Inilah pangkal iman, ya, yang tidak dibangun kecuali menjadi rukun-rukun iman. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ya, kaum muslimin bahwasannya iman itu tidak akan tertanam dalam jiwa, ya, tidak menepi dalam hati, dan tidak sempurna dalam dada seseorang muslim kecuali jika orang itu baik. Keimanan seseorang itu mencerminkan sikapnya, ya. Walaupun ada kita kenal ya, don't cover book by the cover ya apa? Don't judge book by the cover ya. Jangan kita menjudge, menghukumi seseorang atau suatu buku itu dari covernya, ya. Namun, ya, kalau dalam keimanan, ya, seseorang yang beriman, dia akan berakhlak mulia, ya. Nah, maka tidak sempurna. Nah, ini kesempurnaan iman ya. Iman yang sempurna. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak berperilaku baik, ya. Jangan dia menjauhi egois, iri, benci, hasad, seluruh amalan hati yang menjadikan titik hitam, ya. Apalagi syirik kecil, ya. Tidaklah ia mencintai orang lain seperti ia mencintai diri dan. Maka dengan demikian, ya, ia akan selamat dari keburukan, ya, kemungkaran, ya. Kalau dia menjauhi iri, dengki, hasad, egois, ya, ya, maka dia akan menjadi hidup dengan kebahagiaan, ya. Utama mencari doa Allah dan Allah merindui dia juga, ya, seperti para sahabat, ya. Dan dekat dengan Allah, ya. Nah, bukan hanya pengawasan tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka untuk mewujudkan ini ada
ya kiat-kiat ya untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, yang pertama mencintai orang lain atau saudara kita ya dari kebaikan yang diperoleh darinya. Ya, kalau dia melakukan kebaikan, kita ikut senang. Ya, nah, kalau dia mendapatkan atau lulus dari suatu musibah, ya kita ikut senang juga. Ya, dan juga sebaliknya kalau dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah, kita bantu. Inilah bagaimana meningkatkan keimanan kita. Ya, walaupun kita nggak bisa menjamin iman kita sempurna, tapi kita semakin kita jaga keutuhan iman kita, kita tingkatkan derajat kita, kita bulatkan takwa kita. Ya, dengan apa? Mencintai saudara kita, ya, membantu saudara kita ketika kesulitan. Ya, karena kita nggak mau dapat kesulitan, maka kita nggak mau saudara kita mendapatkan kesulitan juga. Kita nggak mau saudara kita dihinakan, diejek, olok-olok. Ya, maka kita nggak mau. Ya, ya nggak mau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina sekarang lagi kesulitan. Ya, Ah, bahkan mereka mereka tuh nggak mau seperti itu kepada diri mereka sendiri. Mereka pengen keluar, tapi mereka nggak bisa. Ya, mau bagaimana ya sudah. Ya, itulah bagaimana kita melihat ya tali persaudaraan kita kepada kau saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Nah, semoga Allah selalu menolong mereka ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, Imam Ahmad ya meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal ya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab tentang iman yang paling utama itu apa deh? Salah satu keutamaan dalam iman itu apa? Ya, engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ya, dan engkau membenci orang lain seperti engkau membenci sesuatu pada dirimu sendiri. Nah inilah, ya, kita nggak mau kita disakiti, diolok-olok. Ya maka kita benci kalau saudara kita juga diolok-olok, dihinakan, dizolimi. Ya, nah, itulah bagaimana kita menjaga keimanan kita. Tali persaudaraan kita seperti itu. Dan ini bentuk salah satu keutamaan dalam kita beriman. Ya. Kita nggak tenang kalau saudara kita masih terolok-olok. Ya. Kita lihat saudara-saudara kita di sana. Ya. Kita di sini bisa istirahat tenang. Ya. Mencari nafkah dengan maksimal. Bersosial dengan baik. Tapi saudara kita di Palestina. Boro-boro. Ya. Mau tidur aja susah. Ya. Nah, sholat id aja ya mereka nggak punya tempat yang nyaman ya itulah ya. Nah, kita menjalin tali saudara kita kepada sama-sama muslim walaupun jauh ya, seperti di Palestina. Yang kedua kiat-kiat untuk kita menjadikan kebaikan untuk meningkatkan iman kita ya, menjadi iman yang sempurna berusaha meluruskan saudara semuslim apabila ia memiliki kekurangan ya dalam melakukan kewajiban sholat lalai puasa ya cuma menahan hawa nafsu cuma menahan lapar dan haus aja ya. Nah, kita ajak kepada satu yang lebih hak lebih benar ya. Nah, Jumatan ya ikut Jumatan ya tapi khotbah baru wudhu ya. Nah kita beri nasihat kita ajak kepada sesuatu yang lebih baik dan benar. Yang ketiga apa kiatnya segera membagikan kepada saudara kita bagian yang ia miliki haknya mereka segera kita tunaikan ya zakat mal, zakat fitrah segera kita tunaikan. Ya, hak-hak dalam bentuk apapun segera kita tunaikan kepada saudara kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Seperti apa? Di penjelasan hadis yang sebelumnya, ya, sedikit daging yang kita miliki itu hak orang lain. Tempatnya di mana? Neraka Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dari hadis Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah fala tudrikhu maniyatuhu." Ya, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, yuzahzaha, ya, zahzaha yuzahzihu itu menolak, menjauhi, menjaga jarak, ya. Wa yudkhol, ya, yudkhol, ya, dakhala ya dakhulu masuk, ya, ke dalam surga fal tudrikhu maniyatuhu. Maka hadirlah keinginan, ya, hadirkanlah ya keinginannya, ya,
dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia ingin masuk surga, jauhkan dari neraka, ya hadirkan keimanan, tingkatkan keimanan dia, naikkan derajat iman dia. Ya. Dengan apa kiat-kiatnya tadi? Tiga di atas itu. Wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya. Ah, wa ya'ti ilan nas serta ya, memberikan kepada manusia mahibu ayyu'ta ilaihi. Ya. Kepada orang lain, memberikan kepada orang lain sebagaimana ia ingin diberikan kepada dirinya juga. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, inilah bentuk bagaimana untuk menjadikan diri kita beriman. Ya, ya kalau nggak apa ya zolim, egois. Ya. Nah, kemudian ya unsur fikih yang ketiga ya, pribadi seorang muslim dan rasa kemanusiaan. Nah ini timbul rasa kemanusiaan atau kita peduli kepada saudara kita semuslim ya. Kita nggak ingin ya saudara-saudara semuslim kita ya mendapatkan cobaan, ujian atau bagaimana yang benci kepada diri kita dan menimpa saudara kita ya. Inilah yang didapatkan para sahabat ketika awal-awal berdakwahnya Rasulullah ya kan. Nah, seperti sabdanya Rasulullah SAW, wa ahibbalin nas ma yuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah seorang ya di antara kalian sesama manusia ya. Ma yuhibbu li nafsika, apa yang kau cintai juga kepada dirimu ya. Nah, takun musliman dan engkau akan menjadi seorang muslim yang hakiki. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Nah, nah, maka itulah salah satu anjuran kita untuk mendoakan ya orang-orang terdekat kita yang kafir untuk mendapatkan hidayah. Ya, zaman sekarang dengan banyak fitnah, ya kita sulit mengajak orang terdekat kita yang masih non-muslim ya kepada Islam. Maka kita doakan hidayah, ya. Karena hidayah itu min Allah, ya. Hidayah itu dari Allah. Ya, walaupun ada hidayah irsyad ya. Hidayah irsyad itu yang mana salurannya itu dari manusia, dibantu oleh manusia. Tapi hidayah itu taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga saudara-saudara kita ya orang-orang terdekat kita yang masih non-muslim diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada jalan yang lurus ya. Nah, nad'u ila ya ikhwanana ya min ghairil muslim ila siratil mustaqim. Ya, kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang masih belum muslim ya untuk menuju kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, unsur-unsur fikih dalam hadis ini ya, unsur fikih dalam hadis ini berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan ciri-ciri kesempurnaan iman. Iman semakin sempurna kalau dia tidak lepas dari kebaikan, ya. Nah, terus-menerus dia melakukan kebaikan, ya. Nah, tapi ingat di sisi yang lain, dia ingin melakukan kebaikan, ya sudah. Tapi jangan sampai kebaikan dia egois dengan kebaikan dia, malah menjadikan kezoliman bagi orang lain, ya. Nah, tetap kita peduli, ya, dengan apa yang ingin kita lakukan. Ya, kita ingin beramal soleh, tapi jangan sampai kita egois memaksakan kehendak kita, akhirnya hak orang lain kita ambil dan menjadikan kezoliman. Ya, nah, maka kita ya ingin melakukan amal soleh kebaikan dengan bijak. Ya, nah, dan ini bagaimana menjadikan sumber atau tanda kesempurnaan iman seseorang sebagai firman Allah di surat Al-Mutaffifin ya ayat 26 ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan itu untuk yang demikian hendaknya orang-orang berlomba demikian apa orang-orang yang beriman ya. Mereka hendaknya berlomba untuk melakukan kebaikan inilah sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang ya. Masyarakat yang mulia lingkungan yang baik merupakan bentuk dari hasil iman orang-orang yang di lingkungan tersebut. Lingkungan yang baik, bukti bahwa orang-orang yang ada di lingkungan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bukti bahwa keluarga itu dididik dengan iman yang benar. Ya, bukti bahwa mereka dididik dengan akhlak Islamiahnya Rasulullah SAW. Ya, nah inilah bagaimana ya buah dari keimanan. Pasti kebaikan itu udah pasti. Makanya, kalau kita ingin menjadikan lingkungan kita baik,
negeri kita negeri yang makmur, yang baik, mulai dari individu. Jadi kan individu setiap penduduk negeri ini individu yang beriman. Kalau negeri ini ingin makmur, ya. Dan juga menjauhi kezoliman, kemungkaran, ya, hal-hal yang ya tidak baik dalam syariat Islam, ya. Nah, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya, Mathalul mu'minin fitawaddihim ya watarohumihim wata'atufihim ya. Perumpamaan seorang muslim dalam tawaddihim ya, mawaddah ya, kasih sayang, watarhumihim rohmah ya. Nah, dan juga belah kasih ya, peduli empati ya, wata'atufihim dan juga ya, serta rasa cinta, ta'atuf ya, saling mencintai ya, saling menyayangi. Mithlul jasadi idastaka minhu ya, seperti sebuah jasad, sebuah tubuh ya. Idastaka minhu ya. Jika ada bagian tubuh yang sakit, istaka itu nyeri ya, sakit, nyeri gitu. Ya, adun tada'a lahu ya, maka seluruh tubuh ya, tada'a lahu sa'il jasad ya, maka seluruh tubuh itu merasakan sakit ya. Bisahar wal huma ya, dengan tidak bisanya tidur atau gelisah ya. Sahar itu penyakit yang sulit tidur, apa kalau sekarang insomnia, apa anemia, apa insomnia ya, kalau anemia itu apa, darah rendah ya. Nah, Allah ya umat bisa koreksi ya. Wal huma, huma itu demam ya. Huma sudah, bedanya huma, huma itu demam panas, sudah itu panas karena pusing ya. Tapi biasanya kalau sakit panas demam bisa pusing juga ya. Tapi sudah itu pusing, huma itu demam lebih tepatnya ya. Maka itulah Allah menjaga keagungan, kemuliaan ya, kepada orang muslim nanti menjadi pahala nanti di akhirat ya. Nah, yang kenal masyarakat yang beriman atau kaum muslimin ya, yang benar-benar meningkatkan imannya adalah masyarakat ya, yang egois dan yang tidak beriman, afan kebalikan ya. Masyarakat atau orang-orang yang tidak beriman itulah orang-orang yang egois dan bengis, kejam. Nah, seperti yang Anda singgung ya tadi di awal pertemuan. Orang-orang yang korupsi mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena keegoisannya. Karena kekejamannya. Dia nggak peduli sama orang lain. Mau dia sengsara, ya. Mau dia melarat bagaimana. Hidup dengan sengsara. Ya sudah. Yang penting saya yang makmur. Egois. Bengis, kejam. Ya. Nah, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surat An-Nahl ayat 21 ya. Amwatun qairu ahya ya. Nah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ya. Benda-benda mati itu ya, berhala itu kan ya, nggak hidup, ghairu ahya ya. Nah, dan ya, bila mana mereka menyembah ya, maka nanti mereka disuruh bangkitkan itu tuh sesembahan ya. Kezoliman yang mereka lakukan itu harus nanti dibalas di akhirat. Bikin berhala, menyembah berhala, nanti di akhirat suruh ya. Bangkitkan tuh ya. Nah, berhala, orang-orang menyembah berhala akan dibangkitkan, dikelompokkan orang-orang itu juga. Orang yang menyembah berhala, orang-orang yang zolim, orang-orang yang mengambil harta orang lain, orang-orang yang isinya iri, dengki, ya itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Ya, maka di hadis ya, faedah dari hadis ini tambahan juga ya, ajakan untuk melunakkan hati orang lain. Ya, karena semakin keras hati seseorang, kebaikan itu semakin sulit datang kepada orang tersebut atau masuk ke dalam hati itu semakin sulit kebaikan. Ya, mau yang banyak dari manapun kalau dia tetap keras kepala, ya tetap egois ya sudah. Mau kebaikan apa yang nggak bisa masuk, ya. Dan ini merupakan salah satu poin yang penting dalam syariat Islam, ya. Kalau kita lihat para jamaah sekalian, orang-orang berilmu, dia nggak bakal mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia tidak bahkan merendahkan orang-orang yang derajatnya mungkin masih di bawah dia secara urusan dunia, ya. Tapi kalau sedikit ya, nah ceritakan pada jemaah sekalian, kalau Anda lihat ya, kepada asatidzah kita yang Anda belajar langsung ya sebagai dosen Anda ketika kuliah,
Kalau kita melakukan kesalahan, kekeliruan, atau kita ada sesuatu yang tidak tahu, bahkan itu dasar, mereka nggak bakal merendahkan kita, nggak bakal mereka berkata, gimana kamu sudah jenjangnya remaja, sudah menuntut ilmu 10 tahun, 15 tahun, tapi kok begini aja nggak tahu. Nggak bakal mereka makan hal seperti itu. Tidak. Ya, kalau mereka beriman, jadi orang berilmu, nggak akan keluar, perkataan itu mulut itu dari mulut itu nggak bakal keluar, nggak bakal. Nah jamin. Ya. Karena dia orang beriman dan berilmu. Ya. Nggak bakal merendahkan orang itu, nggak bakal. Kenapa? Karena merendahkan orang lain adalah sikap sombong. Dan sombong itu kebalikan dari iman. Ya, masih ingat ya Pak Jamaah sekalian, definisi sombong dalam Tazkiyatun Nufus apa? Nah, at-takabbur, definisinya gomtun nas waradul haq. Ya, gomtun nas, ya, gomato, yak mutu, merendahkan. Anas, ya, merendahkan manusia, waraddu, rodda yaruddu al-haq, menolak kebaikan atau kebenaran itu. Ya, gak mungkin. Kalau dia berilmu dan beriman, dia nggak mungkin merendahkan orang lain. Ya, nah, karena itu sikap orang-orang yang sombong. Ya. Nah, yang kedua, faedahnya apa? Meninggalkan hasad. Nah, ini ya. Am aman hati yang mungkar ya, karena bertentangan dengan kesempurnaan iman. Seseorang yang imannya sempurna atau dia terus-menerus meningkatkan keutuhan iman dia nggak mungkin memiliki sikap hasad ya. Kalau ada, redam dari sekarang ya. Ya. Karena hasad itu ya kebalikan kalau dia peduli kepada saudara yang lain ya. Nah, nggak mungkin kan orang hasad ya ketika saudaranya dapat kebaikan, ya, dapat sesuatu yang diinginkan, dapat satu hadiah misalkan, dia hasad, ya. Berarti dia tidak mengamalkan hadis ini, karena hadis ini memerintahkan untuk kita senang kalau saudara kita dapat kebaikan, dapat hadiah, dapat apa yang ia inginkan. Kita ikut senang, sedangkan hasad itu kebalikan, dengki, ya. Nah, dengki itu ya tingkatannya naik lagi hasad. Ya, ingin mencelakakan saudaranya yang dapat keuntungan itu hasad. Ya. Nah, ya orang yang hasad membenci orang yang di atasnya ketika dapat kebaikan, ya atau sama dengan dia. Dia benci kalau orang itu dapat kebaikan, bahkan mengharapkan hilangnya kebaikan. Nah, ini hasad. Ya. Nah, dari orang lain maupun ia belum meraihnya, walaupun ia belum meraihnya, dia nggak pengen udahlah janganlah Fulan A ini dapat misalkan dapat apa yang dia inginkan ya janganlah nanti saya tersaingin janganlah nanti saya di bawahnya dia lagi janganlah nanti saya kelihatan rendah dari orang lain karena dia kelihatan lebih pinter lebih derajat lebih tinggi di masyarakat. Nah, inilah sikap hasad ya jangan ya. Yang ketiga, iman itu bertambah dan kurang. Al iman yazid wa yanqus, seperti kata Rasulullah SAW di hadis yang lain ya, meningkatkan dengan ketaatan dan juga berkurang dengan kemaksiatan. Sudah mutlak iman dan takwa. Iman terus utus ya keutuhannya, ya derajat dinaikkan dan ketakwaan terus diteguhkan dengan apa? Ketaatan kepada Allah ya. Nah, dengan terus-menerus beramal soleh, menjalin tali silaturahim dengan baik, ya, bersosialisasi dengan baik, ya. Itu bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, apa sih kok bisa sosial manusia kok bisa menyambung dengan ketaatan kepada Allah? Ya karena Allah perintahkan kita untuk silaturahim, ya. Kalau kita diperintahkan kepada Allah untuk menjalin silaturahim, maka itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berkurang dari ketika bermaksiat. Makanya salah satu orang istidroj, ya stajid bil maksiyah, ya bil mungkar, terjerumus kepada sesuatu yang mungkar. Karena istidroj adalah salah satu sikap laknatullah, ya, yaitu dia terus-menerus ya melakukan kemaksiatan tanpa ada rasa bersalah dan beban, ya. Nyaman aja di bermaksiat, ya. Maka itulah iman dia turun turun turun, hati dia udah dipenuhi dengan titik hitam, bahkan bukan jadi titik hitam lagi, gumpalan hitam, selaput hitam yang menutupi dari kebaikan. Ya, seperti di hadis yang pernah kita bahas ya. Idza sholahat 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 jazadu kullu.
Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ya. Ala wahiyya qalbu. Ketika gumpalan daging ini, ya, baik-baik seluruh tubuhnya. Interaksi dia baik, sosial dia baik, ibadah pun dimaksimalkan, hati dia dipenuhi dengan kebaikan. Wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Ketika rusak gumpalan daging ini, rusak semua seluruh tubuhnya. Sosial dia rusak, hatinya dengki, iri, hasad, perilakunya sombong, merendahkan orang lain, ya. Ah, lalu bersuuzon, ya. Ya, kalau rusak, rusak seluruh tubuhnya. Apa itu gumandangin itu? Ala wahya qalbu. Itulah hati, ya. Maka jagalah hati kita dari kemaksiatan, jauhkan dari kebiasaan maksiat yang sia-sia, dan dekatkan kepada ketaatan, keimanan, ketakwaan. Gak perlu pandangan manusia, cukup pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka jangan kita ceritakan sesuatu yang kita tahu, karena dari imam ada yang berkata, cukup dipandang seorang itu pembohong kalau dia menceritakan seluruh apa yang ia ketahui. Ya. Nah, riwayatnya jelas dalam kitab para ulama. Ya, silakan dilihat banyak riwayatnya. Ya. Nah, ini jelas ya, bahwa menjaga ucapan bentuk keimanan, ya. Nah, maka jaga ya untuk meningkatkan ketaatan kita, ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari faedah tambahan dari hadis. Hadis ini agak terpisah ya, paragrafnya. Ya, namun masih ya menyambung dengan hadis yang kita bahas di atas. Ya. Ada di ini menyambung juga dengan hadis yang lain, ya. Tahadu, tahabu, ya. Nah, tahadu, tahabu, ya. Nah, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai, ya. Ketika saling memberi hadiah itu memperkuat tali silaturahim. Dengan memperkuat tali silaturahim, kita bisa ya merubah takdir kita menjadi lebih baik, ya, mendekatkan pertolongan kita kepada Allah, ya, menambahkan umur kita, ya. Ah, itulah bagaimana Islam itu kebaikannya berkesinambungan, terus-menerus menjalin satu sama lain. Ya. Kebaikan yang satu menimbulkan kebaikan yang lain. Silaturahim ya menimbulkan hati yang tenang, menjadikan apa yang kita beri hadiah sodakoh. Nanti kebaikan di akhirat. Bahkan kalau hadiah yang kita berikan itu terus menerus dipakai, ya misalkan Al-Quran, kitab belajar, ya atau misalkan wakaf dipakai terus-menerus, amal jariah sampai kita di dalam kubur tetap menjadi amal baik kita, ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mana amal jariah kita nanti setelah kita diwafatkan benar-benar banyak dan maksimal. Amin ya robbal alamin, ya. Jangan lupa ya, amal-amal jariah kita pupuk, ya. Kita mulai kita investasi dari sekarang. Jangan cuma investasi saham dan juga emas, ya, tapi investasilah untuk kebutuhan akhirat rohani kita. Yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hartamu dipakai? Investasi ya Allah kepada jalan menuju surgamu, ya. Nah, inilah yang bisa kita dari hadis ke-13 ya, para jamaah sekalian, hadis ats-tsalisu asyar. Ya. Tentang bagaimana kita memperkuat saudara seiman dan semuslim dengan kiat-kiat yang telah kita bahas ya di atas tadi, ya. Nah, nah dari hadis yang ke-13 ats-tsalisu asyar, ya, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian. Nah, mulai dari membaca room Zoom ya, chat Zoom apa? Assalamualaikum Ustadz, ya kita berbuat baik, tapi teman yang setiap hari kajian sampai pagi sore suka mengolok-olok bagaimana keimanannya, ya. Uh, ya saya diingatkan dikasih dalil Al-Quran malah memutarbalikkan fakta, ya. Nah, ya, fakta yang saya ya, yang menzolimi teman tersebut, ya, HP-nya diblok. Lebih baik saya menjauhi teman tersebut. Apakah tindakan saya benar menjauhi teman tersebut, Ustadz? Karena saya dengar kajian jika ada teman yang tidak baik, akhlaknya lebih baik kita jauhi. Tolong pencerahannya ya, jazakallah khairan. Nah, ini beberapa kali ya, Anda pernah ditanya dengan hal yang mirip ya. Nah, Bismillah, kalau misalkan kita ada keluarga, teman, lingkungan yang zolim, yang kurang baik, kalau kita menjauhi mereka itu
Itu kita memutus tali silaturahim lagi, silaturahim nggak? Ya enggak. Karena kemungkaran harus kita jauhi, ya. Kemungkaran harus kita jauhi. Bukan berarti kita tidak ingin silaturahim kepada orang tersebut, kepada teman tersebut tidak, ya. Nah, tapi kita menjaga diri kita dengan kebaikan. Yaitu apa? Orang-orang yang membawa keburukan, ya kan? Karena kemungkaran harus kita jauhi. Ya, salah satu bentuk nahi anil mungkar di kitab Ad-Dawa Dawa, ya, itu bagaimana kita menjauhi sesuatu maksiat atau kemungkaran. Ya, kita jauhi. Ya, teman yang kurang baik, lingkungan yang kurang, bahkan saudara, kita boleh jaga jarak kalau emang dia tidak baik untuk diri kita. Apalagi buat anak-anak kita. Jangan kita paksakan. Sudah. Gak apa-apa kita jauhi. Terus bagaimana Ustadz untuk menjalin tali silaturahim? Doakan. Beri hadiah secukupnya. Sudah. Ya. Nah, sholat terjawab ya, Om, ya. Dari Umu Ike ya yang menanya. Nah, wallahu alam bisawab ya. Nah, cuman dari pertanyaan kedua ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baikkah jika kita menghindari untuk silaturahim ya, dari lingkungan yang dimana mereka suka melakukan membaca Yasin ya setiap malam, tahlilan mereka dan merayakan Muharram dan lain-lain yang berbau bid'ah ya para jamaah umat sekalian. Bismillah. Ini Anda rasakan bahkan sampai sekarang ya di lingkungan Anda juga seperti itu. Ya, apalagi pas anak kuliah ya sedikit cerita di Jember yang apa ya mohon maaf ya Anda menyebutkan golongan eh, peci hijau ya Nahdah itu kuat di sana. Tetap kita menjalin silaturahim tetap ya. Tapi kalau udah acara itu ya kita jauhin. Kalau bisa kita ada alasan ya sudah kita jauhin ya. Tapi kalau misalkan sampai keluarga yang mengajak, coba kita jauhi nggak masalah. Itu umum yang bisa menilai ya. Kadarnya seperti apa sih Ana bisa menjauhi? Gitu loh. Kalau misalkan masih interaksi bisa, tapi ketika perayaan itu kita nggak nggak ikutan, ya nggak masalah. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tetap interaksi. Tapi kalau misalkan saklek, ya kita nggak ikut perayaan tersebut, ya pas sosial kita dijauhin, kita digibahin, kita apa direndahkan karena nggak ikut perayaan, atau bahkan kita dihina, ya ya sudah kita jauhi lingkungan tersebut karena sudah peranah tidak baik. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang memang masyarakat itu ya memandang ya saudara semuslimnya kalau nggak merayakan hal tersebut dia bukan seorang muslim, nggak baik gitu. Ya. Nah, seperti apa para jamaah sekalian? Ada kalau imamnya nggak kunut subuh itu makmumnya sujud sahwi gitu ya. Itu ngeri itu. Ya, dia menganggap sujud sahwi itu rukun sholat. Kewajiban sholat ya, apa kewajiban sholat. Ya, bahkan ada yang menganggap ya batal gitu sholatnya. Ada yang Anda pernah lihat ya, nggak cuma sekali, beberapa kali. Imam nggak kunut, ini makmum, dia sholat sendiri lagi subuhnya. Itu ya, itu ngeri itu. Ya. Kalau udah lingkungan sampai seperti itu Om sakleknya, untuk memandang lingkungan dengan perayaan, boleh kita uji, boleh. Itu bentuk kemungkaran. Dan jangan sampai kita terjumus kepada sesuatu yang mungkar. Ya. Lagi-lagi nahyu anil mungkar. Ya, wallahu alam ya. Dari Ibu Novi, insya Allah terjawab Om ya. Syukran Pak Ustadz. Nah, insya Allah terjawab Om ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya, afan wa yakium. Barakillahu fiq. Nah, sebenarnya ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Safir, izin bertanya, kalau ada saudara kita yang beda agama, ya non-muslim, mengundang acara ultah ulang tahun atau makan-makan di rumahnya, bagaimana ya Ustadz? Karena kalau tidak datang, kita demusi keluarga. Jazakallahu khairan. Wa jazakillah khairan, Om ya. Ini ya, Anda juga pernah rasakan walaupun nggak keluarga ya. Ya pernah juga keluarga ya kayak gini. Apa namanya? Kalau kita nggak ikut perayaan di suatu lingkungan atau keluarga, kalau kita nggak ikut itu merasa dijauhi. Ya, kita ikut dengan niat yang berbeda, boleh. Ya, makan dulu anak pernah motong kambing buat perayaan 17-an karena diperintah untuk kepala desa. Terus mau gimana? Saya nolak di seluruh warga yang warga hampir 1.000 lebih, ya, dipanggil.
Ya nggak bisa, ya. Nah, sulit. Maka kita niatkan, ya, duluan niatkan untuknya kambing ini nanti dimakan, ya, untuk dimakan. Ya seperti itu. Kalau kita niat ketika acara ultah, ya, jangan yang syirik ya. Kalau syirik, kalau bisa kita jauhin. Kalau yang syirik ya, kita jauhin. Yang ultah, ya, ulang tahun atau perayaan biasa lah gitu ya. Seperti perayaan tahun baru atau kalau Natal bisa jauhin kalau Natal karena sudah ngeri itu, ya. Hal-hal seperti itu kalau masih ulang tahun apa kita niat kita silaturahim. Tapi kalau bisa kita nggak datang, ya bisa, ya sudah. Cuma kalau nggak datang dimusuhin, Bismillah, ya, lillahi ta'ala sudah, ya. Kita datang untuk bersilaturahim, niatnya kita ganti, ya, Om, ya. Nah, walaupun jangan kita dukung, ya. Datang secukupnya, sudah selesai, pulang. Jangan kita dukung, kita bantu share, kita berikan hadiah lebih bahkan, ya. Nah, seakan-akan kita mendukung acara tersebut, jangan. Kita nggak mendukung, tapi kita menghadiri untuk menjalin tali silaturahim. Cukup, ya. Karena nggak bisa ditolak. Kalau bisa kita tolak, kita tolak kan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Nah, dari Bu Ana ya. Nah, insya Allah terjawab, Umi, insya Allah ya. Wallahu alam bisawab. Syukran, Ustaz. Ya, apaan? Wa yakim barakallahu fiik. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari para jamaah sekalian, dari para umat sekalian. Ustadz, ada mau nanya. Silakan Om, tafadhol. Syukran Ustadz. Ya, bismillah. Ini nokta hitam yang di hati itu Ustadz, Mm, itu kita berbuat dosa, dosa kan ada kategori dosa besar, dosa mm. kecil. Apakah semua dosa itu yang membuat hati kita jadi hitam? Kemudian setelah kita bertobat, apakah itu dia tetap ada atau sudah kembali bersih kembali hati kita itu Ustadz dengan Ya, kejerahan? ya, afwan. Bismillah Om ya. Nah, seperti di hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, idza ya'si minan nas, ya, au min ummati di hadis yang lain, nukitat fihi nuktatun sauda. Kalau dia bermaksiat, nanti ada hati titik-titik hitam, ya. Maka inilah gunanya kita bertaubat, Seperti tadi yang tanyakan kan. Apakah kalau bertaubat hati titik-titik hitam ini luntur atau hilang? Insya Allah hilang, ya. Kembali kepada fitrah kan, ya. Nah, kita bertobat itu untuk apa tujuannya? Kembali ke fitrah. Dan fitrah yang Allah tetapkan kepada setiap manusia itu nggak bakal salah. Lah kalau watak, watak itu harus diubah. Beda sama fitrah. Fitrah itu adalah bentuk murninya seorang manusia, semua manusia fitrah. Pasti ada fitrahnya, ya. Kayak misalkan kita lihat, ya. Orang tahu ini baik, ini buruk. Kan fitrah, ya. Orang ingin menzalimi orang lain, nggak enak, fitrah. Namun fitrah ini bisa terkubur. Ya, watak baik itu bisa terkubur dengan apa? Nukitot fi nuktatun sauda. Maka bagaimana cara mengangkat nuktatun sauda yang bisa menjadi gumpalan hitam, bahkan selaput hitam? Taubat, amal soleh, doa, silaturahim. Itu. Salah satu Ya, taubat. nah itu Nah, maksud satu lagi Ustadz, itu kita ada nokta hitamnya itu karena berbuat dosa, itu kah dosa besar atau dosa kecil atau semua dosa Ustadz? ya. Rasulullah SAW di hadisnya tidak mengkhususkan Menyebutkan. maksiatnya. Ya. Oh, Karena di hadisnya nggak dikhususkan maksiatnya digolongkan apa enggak dalam hadisnya. Ya, berarti secara umum seluruh maksiat menjadikan titik hitam. Ya, kalau maksiatnya besar, wallahu alam, apakah dianggap titik kecil atau titik besar, gitu kan? oh, Nah, ya Ustadz. tapi ya itu ya, ya, tetap kita Saya jauhi ya, ya, prasangka aja kan sudah dosa, berarti hati kita tuh sudah ada nokta ya, nokta hitam itu ya Ustadz. Misalnya iya. Nah, prasangka. kalau misalkan di pondok-pondok itu bisa dimisalkan Ustadz itu papan tulis dihapus, dibersihin, kasih titik hitam. Lama-lama titik hitamnya banyak, papan tulis jadi hitam. Nah, kita hapus. Apa dengan itu tadi, empat unsur itu? Nah, kalau gitu Om ya, itulah Baik gunanya Ustadz, taubat ya. ya Ustadz. Syukron jazakallah khair Ustadz. Ya, afwan wa yakum jazakillah khairan, ya Allah alam ya. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian atau umat yang lain ingin ditanyakan lagi.
Atau mau ada yang dibahas, disampaikan, tafadhol Om. Ya, insya Allah Ana membuka ya. Nah, saran, kritik, atau pertanyaan, ya baik lewat Zoom atau lewat grup atau Japri nggak masalah. Ya, atau mungkin di Ustadz, grup, ya, Fadol Om. Ustadz Afwan satu lagi boleh. Boleh, Sorry. Fadol? Tapi ini di luar konteks materi nggak apa-apa Ustadz. Boleh, di luar materi juga boleh, insya Allah. Mengenai sholat kan kadang kita memang suka apa nggak khusyuk gitu ya, suka ingat Hmm, yang macam karena diganggu setan misalnya. Terus lupa apakah sudah tahiyat awal atau belum. Setelah itu oke, ingatnya pada saat rokaat ketiga atau rokaat keempat. Nah, yang kita lakukan itu apa ya Ustadz? Kayak kita oke, ragu nih. Heeh. oke. Berarti terlupa atau tidak ingat sudah tayat awal atau belum gitu Om ya? Ya, iya, ragu Oke, gitu. Udah apa belum gitu, nggak pasti. oke. Bismillah Om. Nah, ini mengatai tentang sifat-sifat sholat Nabi, Om. Kalau punya kitab kecil yang sifat sholat Nabi, itu kan Ya, ada tergolong tuh, Om. Ya. Rukun ya. sholat, wajib sholat, sunnah sholat, ada syarat sah sholat. Ini biasanya kalau ulama nggak mencantumkan syarat sah sholat itu ada. Ya. Nah, kita lihat tahiyat awal itu rukun, wajib, sunnah. Hmm. Tahiyat awal, para ulama sepakat, ya, aimatul arba, ya, itu wajib sholat. Dia bukan rukun. Ya. Kalau wajib sholat, cukup sujud syahwi. Nggak perlu diulang rokaatnya, nggak perlu dilakukan lagi. Nah, jadi cukup sujud syahwi ya. Kalau ragu nih, gitu. Ya. Tapi kalau kurang rokaat, rokaat itu kan full dengan rukun-rukun. Kalau ada satu dalam rokaat itu lupa, misalkan lupa sujud yang kedua, ulang rokaatnya satu aja. Nah, paham ya perbedaan rukun sama wajib sekarang ya? Hmm. Nah, sujud syahwi itu untuk menutupi kewajiban yang kita lupakan atau ragukan. Tapi kalau sudah rukun yang lupa, ulang satu rokaat di mana kita lupa rukun tersebut. Oh gitu Ustaz. Nah, nah itu. Kalau syarat sah sholat, ya berarti sholatnya nggak sah. Ya, Tidak kalau ada baca Al-Fatihah gitu ya? Al-Fatihah itu rukun, Oh rukun. Rukun. Cukup ulangi rokaat tersebut. Syarat sah sholat itu yang di luar sholat. Menghadap kiblat, berdiri, tohur, suci, mukallaf. Mukallaf itu eh, balik berakal, muslim, ya. Nah, Hmm. dan juga terhindar dari hadas, yaitu suci ya. Itu syarat sah sholat. Ya, kalau dia misalkan apa namanya sholat, dia kira-kira oh ini kiblatnya ke sini. Hmm. Setelah beberapa waktu kiblatnya salah, tapi masih di waktu sholat, ulang sholatnya. Karena itu Oh syarat sah diulang. sholat. Ya. Nah, jadi bukan karena dia syaratnya ada yang salah dan di waktu yang sama sholatnya dia tahu ada syarat sah sholat yang keliru atau tidak terpenuhi, ulang. Hmm. Ya sama kalau misalkan dia sholat tiba-tiba, oh ternyata celananya bolong. Bolongnya nggak nutup aurat. Ulang sholatnya, tutup auratnya, ulang sholatnya. Nah kalau rukunnya yang tertinggal itu juga ditambah satu rokat itu ya Ustaz? Ya, satu Sampai. rakaat full. Nah, satu rakaat full ya, tambah. Iya. Ustaz Nah, Afan itu bukunya ada di mana ya? Saya belum oh, pernah punya buku yang pembagian rukun syarat dan ya. sunnah. Eh, Karena biasanya belinya di daerah Senen sih, Itu kecil Oh bukunya, sifat sholat Nabi warnanya biru, seingat Ana. ya. Nanti Ana share ya, kalau ada PDF-nya ya. Kalau nggak Ana Oh share iya. mungkin di online shopnya nanti Ana share di grup, Atau, insya Allah. ya, atau kalau punya itu tolong fotokan covernya aja kali Ustaz, cover depannya misalnya tidak bisa share dalam. Ya, insya Allah nanti Ana fotokan, nanti Ana bantu carikan juga ya. Nanti Ana share di grup insya Allah ya. Ya, syukron ya Ustaz, Ya, jazakallah Afan. khairan. Ya, wa jazakillah khairan. Masya Allah ya. Ya. Nah, mungkin dari jamaah yang lain atau umat yang lain ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup insya Allah. Ada Pak Ustadz. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Kalau misalnya kita ini Pak Ustadz kan sholat terus lupa gitu ya, Hmm. rakaat kedua kita lupa baca, bukannya lupa ya, ya betul lupa kita baca
pertama kan Al-Fatihah, setelah itu kan surat yang pendek. Nah, itu lupa langsung langsung malah jadi pikirannya lagi ini ya Ustaz, terus nggak sholat, nggak tahiyat awal. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Tentunya kita pikir kan udah rakaat ketiga, padahal masih masih rakaat kedua dan kita tidak melakukan tahiyat awal gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Kita cukup sujud itu aja, sujud eh, Sahwi. syahwi aja atau Heeh. gimana tuh? Yang lupa rokaatnya atau apanya nih? Yang lupa rokaatnya ya? Jadi kan udah nih rakaat pertama, setelah itu Heeh. rakaat kedua, kita pikir udah rakaat ketiga, jadi kita nggak baca surah Ayat pendek, awal. Oh, surat pendek. Oke. baca ayat awal gitu Pak Hmm. Ustadz. Gitu. Oke, oke. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kalau gitu berarti yang ketinggalkan surat pendek sama tayat awal, Iya ya. betul. Kalau dia niat dia mau rokat 3 rokat 4 itu nggak masalah, Ya, kan itu memang dari waswas syaiton kan. Jadi kalau Iya, niatnya memang bukan masa karena ditukar niat gitu ya. Tapi dia akhirnya dilihat benar nggak rokatnya 4 gitu kan. harusnya empat. Heeh. Nah, kalau udah rokatnya 4 tapi yang ketinggalan tayat awal sama At-tahiyat, sama apa namanya surat pendek, ya. syahwi aja. Sujud sahwi aja. Sebelum salam apa sesudah salam Pak Ustadz? Sebelum salam. Salam itu kan rukun salam itu kan untuk memang menutupi sholat. Gak boleh Oh, kita melakukan tindakan sholat kecuali untuk mengulang rokaat doang. Syahwi itu oh, sebelum salam. Ya, nah, Pak Ustadz. Sama satu lagi Pak Ustadz, kalau ya, kita Fadol. sholat qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat. Itu 2 rakaat atau langsung 4 rakaat tuh Pak Ustadz? Oke. Nah, qobliyah zuhur itu memang masih ikhtilaf itu. Dua apa empat, ya. Ya, Walaupun anak hambali ya, anak karena hambali anak ngambil empat memang. ya, Itu dua-dua atau ada empat. Anak wala alam, selama anak lihat riwayat, ya ya, Rasulullah kan ada riwayat dia sholat sunnah ya, empat satu salam, ya. ya. Oh begitu Pak Ustadz. Namun riwayat itu dilakukan Rasulullah SAW ketika safar pertama, kedua itu terawih. Oh gitu. Walaupun Anda nggak tahu, nggak ada hadis mengkhususkan yang Hmm. empat rokaat satu salam itu khusus terawih, Anda nggak tahu. Apakah itu khusus terawih atau boleh di waktu duha, qobliyah juga boleh. Namun walam kita saduli dari aja ya, menjauhi syubhat, kita dua-dua aja lebih aman. Oh begitu ya Pak Ustadz. Ya, karena Anda masih belum mengetahui apakah boleh qobliyah zuhur yang 4 rokaat itu 4 rokaat satu salam. Wallahu alam. Ya. Ya. Soalnya saya biasanya langsung 4 rakaat. Terus waktu Hmm. itu pas sholat di masjid ada yang bilang, Ibu kalau sholat itu tuh 2 rakaat Bu, walaupun qobliyah zuhur kata dia. Oh begitu Hmm. ya. Makanya saya tanya Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Ya. Ya mungkin dia punya pendapat yang baik atau lebih dari ustadz lain ya, yang punya hadisnya. Tapi memang syariat Islam itu kan aslinya sholat itu kan 2 rokaat. Sholat Kalau kita sunat. lihat semuanya Oh begitu. Rasulullah SAW diajarkan sholat zuhur, asar, ketika Isra Hmm. Mi'raj. Kamu bisa lihat di kitab apa namanya Sirah Nabawiyah ya. Rasulullah Iya, itu diajarin sholat zuhur, asar, isya itu 2 rokaat sebetulnya. Hmm. Nah, namun iya dinasakh. di Ustadznya. Nanti baru ada Nah, main ya. dinasakh menjadi 4 rokaat. Nah, jadi walau alam kita ambil dari hukum utama aja Kalau bisa 2 rokaat, kalau bisa. Minum. Memang Oh, 4, Anda juga tidak menyalahkan, oh gitu. tuh Jadi ya. 2 rakaat sebelum zuhur gitu Pak Ustadz. Ya, dua-dua gitu. Dua-dua jadi 4 gitu. 4, Maksud ya. 4 2 kali salam gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, itu menurut Anda yang lebih aman lah, sadulidar ya. Kita mengambil dari syubhat gitu ya. Insya Allah Ustadz. Ya, walaupun Anda nggak bilang nggak boleh ya. Iya, iya, Karena iya. masih belum tahu ini, belum nyampe ilmunya, belum tahu hukumnya, ya. Tapi Oh, menurut Anda untuk lebih amannya dua-dua. Insya Allah Pak Ustadz. Hmm. Itu Pak Ustadz, Ya, jazakallah. Afan. Afan wa Barakallah. yakum, ya, barakallahu fiik. Mungkin dari umat yang lain ada yang ditanyakan? Ustadz Afwan, Ana boleh share sedikit Ya, Abdul yang mengenai sholat rawatib 4 rakaat. Ana pernah dengar dari Ustadz Amir bin Abdul Abdad ya kalau nggak salah, Heeh. yang beliau itu eh,
pendakwah yang selevelan dengan Ustadz Yazid. Oh, Masya Apa sih Allah. namanya? Udama kita berarti ya. Amir kalau nggak salah, Amir Hmm. bin Abdul Abdad gitu kalau tidak salah. Hmm. Ada di YouTube. Beliau mengupas tentang sholat rawatib yang apakah itu qobliyah atau sholat sunnah yang lain ya, misalnya tarawih. Katanya sih boleh 4 rakaat, tapi tetap salamnya 2 Oh gitu gitu. Ustadz. Oh, Masya Ya, Allah. katanya beliau sih lebih mengupas tentang yang rawatib zuhur ya, karena kan 4 Hmm. rakaat. Itu beliau bilang boleh 4 rakaat langsung, Dengan tapi 2 salam. dengan 2 salam, jangan Hmm. 1. Seperti itu Ustadz, Ana pernah dengar di YouTube. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, itu mungkin Ana sedikit share, Om ya. Ya. Imam Ibn Rushd pernah membahas juga tentang itu, Om. Sholat 4 rakaat, tapi kenapa satu salam gitu kan? Kalau di tarawih. Itu untuk membedakan dengan sholat wajib. Ya. Namun kalau misalkan ada ustadz yang berpendapat boleh 4 rakaat 2 salam, ya tafadhol. Silakan kalau itu kuat ya. Apalagi ustadz yang sudah lama juga nggak mungkin dia asal ngomong itu. Pasti ada Ya. dalil yang dia pegang. Ya mungkin boleh apa menjadi penguat Om ya. Boleh 4 Ya. rakaat tafadhol. Dengan 2 salam Om ya, tapi ya. Iya, 2 salam Ustadz. Oke. Ya, Insyaallah syukur Om ya. Nah, udah bantu jawab. Insyaallah. Bung Husna. Ya, Jazakallah barakatuh. Baik, jazakillah khairan. Jazakumullah. Nah, Afwan. mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan atau saya cukup insyaallah. Sudah cukup ya, para jamaah sekalian, para umat sekalian ya. Nah, kalau sudah cukup, ya insya Allah kita akhiri pertemuan pagi hari ini yang insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh menjadi amal jari kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita diwafatkan dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan ini anak baru berpikir ya, doa yang salah satu buat kita utama sebetulnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk 7.000 golongan, 70.000 golongan ya, yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan insya Allah kita bertemukan ya bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita diampuni dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang Anda sampaikan atau yang kita bahas. Dan Anda minta maaf juga bila ada ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa